Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sukma Rimaya Intias dari kelas 22C Pendidikan Matematika dengan NPM 2213021051. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Kelompok 5 sendiri terdiri oleh Wisnu Prayuda, Francisca Natasha Feran Manalu, Laila Nurizky Wulandari, dan saya sendiri. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Macam-macam proses pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia terdiri dari proses pencernaan mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung, dan proses pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Setiap organ dalam sistem pencernaan manusia memiliki peranan penting dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, mulut sebagai pintu masuk makanan di mana makanan akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dengan unsur kimiawi yang dimiliki oleh ludah yang mengandung enzim amilase petialin akan mempermudah proses sistem pencernaan manusia dengan menghancurkan makanan menjadi serpihan yang lebih kecil. Pada tahap berikutnya, menuju lambung, di sini makanan akan dipecah kembali dan diproses menjadi zat-zat gizi yang selanjutnya diserap oleh tubuh melalui usus dan sirkulasi darah. Dalam sistem pencernaan manusia, makanan yang dikonsumsi tak sepenuhnya menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap. Sisa makanan yang tidak diserap dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus sebagai proses metabolisme tubuh. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Organ pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan merupakan bagian dalam tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses, yaitu ada pengunyahan, penelanan, dan percampuran. Dengan bantuan beberapa zat kimia yang disebut dengan enzim dan biasa terdapat di beberapa bagian organ pencernaan, banyak sekali organ pada tubuh untuk melakukan proses pencernaan tersebut. Sebagai contohnya, berikut beberapa organ pencernaan pada manusia beserta penjelasannya. Yang pertama itu ada organ mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Pada bagian ini terdapat beberapa alat yang akan membantu dalam proses pencernaan, di antaranya gigi, lidah, serta kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut ini, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian di dalam mulut itu ada gigi, seperti yang sudah diketahui bahwa gigi ini memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Dengan proses tersebut, memungkinkan enzim-enzim pencernaan akan lebih cepat dan mudah dalam mencerna makanan tersebut. Gigi sendiri dibedakan menjadi 4 macam yang tergantung pada letak dan fungsinya, seperti gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Selain itu, pada gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau bisa disebut dengan korona, leher gigi atau kolum, dan juga akar gigi radix. Mahkota gigi atau puncak gigi ini merupakan termasuk dalam bagian gigi yang luar biasa. Kemudian ada organ kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Jadi pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung dan tidak jadi pencernaan di sana. Kemudian ada lambung. Organ lambung atau lebih dikenal dengan istilah ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian atas atau disebut dengan kardiak, bagian tengah yang membulat yaitu fundus, dan pada bagian bawah bernama pilorus. Kardiak memang berdekatan dengan organ hati dan berhubungan dengan kerongkongan langsung, sedangkan pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Kemudian ada usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum, merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada organ usus ini terdapat beberapa bagian, diantaranya yang pertama ada usus 12 jari atau dikenal dengan istilah duodenum, yang kedua ada usus kosong atau jejunum, dan usus yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum.
Kemudian ada alat pencernaan usus besar. Makanan yang tidak dicerna oleh organ usus halus, maka akan menuju ke usus besar. Pada usus ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Selain berfungsi untuk membantu pembusukan, bakteri ini juga menghasilkan vitamin K, yang mana vitamin tersebut memiliki peran yang penting dalam proses pembekuan darah. Kemudian ada anus, merupakan tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Namun, sebelum feses tersebut dibuang, maka akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Jadi, proses buang air besar, defekasi, dilakukan dengan sadar, yaitu adanya kontraksi otot dinding pada perut. Kemudian juga diikuti dengan mengendurkan otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Dengan begitu, feses akan dapat terdorong keluar melalui anus. Kemudian ada penyakit sistem pencernaan. Yang pertama ada GERD. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat lambung naik menuju kerongkongan. Kemudian ada tukak lambung, merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Kemudian ada batu empedu, yang merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Kemudian ada konstipasi atau sembelit, yang dimana kondisi saat seseorang sulit atau jarang buang air besar. Kemudian ada diare, seorang dikatakan menderita diare apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari disertai tekstur feses yang lebih cair. Bagaimana sih cara merawat sistem pencernaan? Yang pertama itu ada mengkonsumsi makanan bernutrisi, yang kedua mengkonsumsi cukup serat, yang ketiga mengkonsumsi cukup air minum, dan juga mengkonsumsi lemak sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.